Hey, halo, jumpa lagi bersama Nathan. Ini ada charger punyanya Raf Power ya. Raf Power ini waktu pertama kali apa nih? Pertama kali aku review tuh, wah booming sekali ya, booming ya. Karena kenapa waktu itu untuk charger-charger yang 65 watt yang harganya murah itu jarang ya, dibandingkan sekarang loh ya, dibandingkan sekarang. Kalau sekarang ini sudah lumayan banyak ya yang murah 65 watt. Nah, rencana saya ini charger ini akan saya bongkar ya. Kenapa? Nah, ini. Jadi kalau kita membongkar itu ada tujuannya. Ada poin yang untuk kita lihat kenapa charger ini. Waktu awal-awal daripada charger ini ya kita tidak terlalu memperhatikan ya. Yang penting kita cek ke sini ya kan 65 watt, dan setelah itu protokolnya kita tidak begitu memperhatikan ya. Ternyata setelah kita beberapa device, charger ini protokolnya ini kosong gitu loh. Tidak bisa apa-apa. Ditambah lagi dengan dia hanya mempunyai 2 port ya. 2 port. Kalau dihitung-hitung ya, kalau dilihat sekarang, dengan waktu itu harganya sekitar antara 125-150 ribu, dengan 2 port seperti ini ya menurut saya kalau dilihat itu ya biasa atau bisa dibilang mahal ya. Karena kalau 2 port itu masih standar lah harga segitu ya. Dan mungkin di bawah itu masih ada ya untuk 2 port ya. Kalau 3 port itu ya dengan harga segitu berarti murah gitu loh. Karena perhitungan saya setelah saya perhatikan antara 2 port dan 3 port itu lebih mahal yang 3 port jauh gitu loh, ya kan? Nah, ini saya coba ya. Saya coba sebentar, kita cek dulu ya untuk protokolnya sebentar. Jadi biar kita mengingat kembali protokolnya seperti apa sebelum kita eksekusi ya kan, eksekusi pembongkarannya ya. Yang jelas ini PPS-nya nggak ada ya, PPS-nya nggak ada. Nah, lihat nih, merah semua ternyata tuh ya kan. Apple juga nggak signifikan ya kan. Huawei, Samsung, dan dia hanya power delivery 65 watt aja seperti ini. Sudah gitu doang. Ya kan? Dan ketika kita coba untuk ya penyesuaian daya itu tidak ada sama sekali. Ya. Kita cobakan ke mana? Ini apa? Ini turbo ya. Itu nggak ada sama sekali. Nggak mau sama sekali gitu loh. Nah ini coba. Dia hanya masuk itu, kita lihat sama-sama ya. Cuma 15 watt aja nih. Di bawah 20 lah. Di bawah 20. Kalau aku lihat. Ya kan? Nggak jalan sama sekali. Udah malah 14, 13 sekarang malah turun nih 13, 14, 13 nih, ya kan? Tuh. Ya kan? 13. Nah, 13, 14, 13, 14. Seperti itu aja larinya. Makanya aku kemarin-kemarin hanya mencoba ke mana? Ke laptop aja. Nah, ini ke Oppo ya. Oppo. Oppo apalagi ya ini ya. Coba. Wah, ini pas habis nih. Tuh, lihat tuh. Hanya 10 watt, 9, 10, 9, 10. Seperti itu. Tuh. Udah malah mati. Tuh kan? Oh, ini 13 ya. Dia maksimal di 13 watt.
Ya, artinya ya seperti itu aja gitu loh. Ketika dicobakan ke Samsung juga seperti itu. Tidak ada yang apa namanya istimewa gitu loh dari RAV Power ini gitu loh. Sekarang aku berpikir gitu loh, wah ini ada apa isinya ini kok bisa seperti ini gitu loh, ya kan? Kita cek lagi ya, kita cek, coba kita cek dulu. Untuk setrumnya juga lumayan, tuh lumayan terang, ya kan? Lumayan. Nah ini sekarang kita coba apakah benar muncul PPS atau enggak ya. Nah, ini kalau aku pernah ngecek ini kemarin itu nggak ada PPS-nya. Nggak ada, lihat nih, bisa merah semua seperti ini. Tuh, malah merah semua ini. Ngeri ya. Ya? Nah, ya kan? PPS-nya nggak ada yang bawa sendiri. Biasanya kalau ada PPS-nya muncul di bawah sendiri. Ini cuma PD 65 watt. Nah, itu loh ya. Jadi dia hanya power delivery 65 watt. Ya kan? Kita coba ini. Ini ada apa? Coba. Ini Apple bisa baru ini. Oh, Samsung baru masuk, Huawei juga masuk, tapi yang di PPS juga nggak ada. Jadi adanya hanya di untuk Apple-nya hanya di USB A, ya kan? Nah itu loh, ya. Jadi saya penasaran ini. Ini kenapa? Kalau aku ngelihat sih untuk membukanya sih lebih mudah ya, lebih mudah. Sepertinya kalau di di tokok di sini kita coba dulu ya, kita coba ya. Tadinya sih aku sayang sama ini ya, ya. Memang saat ini RAV Power ini langka istilahnya ya, dan ada, kalau ada pun mahal. Dan saya rasa ya biasa-biasa aja lah, nggak ada yang perlu diandalin karena sekarang charger itu udah banyak ya, yang murah-murah ya, yang murah-murah banyak, ya kan? Ini kok susah ya. Kita cobakan di lantai dulu ya. Aku tunjukin dulu ya. Jadi ini asik ya. Kalau terbelah seperti ini dilihatnya enak gitu loh. Nah ini ya. Ketika udah masuk ya, terbelah seperti ini enak. Ya kan? Nah, tapi masih belum bisa ya. Kalau ini, kalau aku ngelihat ya, masih belum bisa nih. Ya kan? Memang agak rumit ya ini ya, kalau aku ngelihat ya. Ini kita singkirkan dulu ininya nih. Supaya nanti suatu saat kalau bisa dipasang lagi, kalau bisa kita pukul lagi ya di lantai ya. Akhirnya bisa ya. Tapi cuman saya ini tadi kekencangan ke sini nih. Jadinya agak takut nih kalau dipakai lagi, apakah enggak ya. Apakah nantinya kalau dari komposisinya, nah ini penting ya. Komposisinya bagus ya. Kalau dilihat dari komposisinya memang bagus sih, bener. Memang benar-benar bagus ya. Dilihat dari apa namanya ini, proteksinya ya bagus ya. Apa terus ini lakbannya lah istilahnya gitu. Ini lakbannya ini udah sesuai standar ya, kalau aku perhatikan ya. Kalau aku perhatikan udah sesuai ya. Ntar ini, nah ini ya, keren ya. Kalau aku lihat sih memang keren ya, memang keren. Memang keren charger ini. Cuman ya itu tadi ya, aku bilang
protokolnya itu kok bisa nggak ada sama sekali. Payah. Nah tadi yang agak kencang, oh kesini, nggak kena apa-apa. Kalau kena apa-apa ya meledak gitu loh, yang bikin jadi kadang agak ngeri-ngeri sedap itu loh. Ada yang ngechat ngeri-ngeri sedap. Gimana lagi nih lepasnya nih? Kok agak susah. Tarik gini. Ntar aku tarik dulu ya. Nah, ini yang enaknya dilihatnya ya di sininya ini loh. Kalau udah gini, ya kan? Wah. Oh, jadi dia sistemnya ada di lem. Nah, ini nih lemnya ini. Sepertinya ya, kalau yang sebelah sini. Coba kita lihat. Oh iya, betul ya. Ini ya. Ya kan? Nah, karena kretek gitu loh. Rasanya kretek. Tapi ya bagus. Memang sih. Dia dari komposisinya, ya, biar kita sama-sama lihat ya. Karena kan kita user, ya. Saya tidak menggurui untuk teknisi yang pintar-pintar ya. Saya user. Teman-teman juga kebanyakan user. Kalau lihat komposisi seperti ini ya, charger ini bagus banget ya. Bagus banget. Bagus. Walaupun dia tidak mempunyai protokol yang kita harapkan ya. Tapi dia melalui komposisi yang seperti ini ya saya rasa cakep sekali. Mungkin bagi teman-teman teknisi ya kan yang paham hal ini pasti sejalan sama omongan saya gitu loh. Bahwa ini benar-benar ya bagus ya. Nah, oh ini dia yang agak kekencangan aku apa namanya? Aku tokok ini. Nah ini dia penyok ini. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang bisa bikin apa namanya konslet gitu loh. Nah nanti listriknya terus mati. Nah ini kan ini kan tadinya apa namanya kena seperti ini di tengah kan ini. Nah ini dia. Tapi dia hanya nggak kena di mana-mana ya. Dia hanya di cuman sengnya ini aja ini. Tidak sampai ke trafonya ya. Kalau lihat trafonya yuk gede banget ya ini. Trafonya gede banget. Ya cocok ya kalau dibilang 65 watt sesuai seperti ini ya sesuai ya. Jadi tidak kapasitornya juga bagus, gulungan yang seperti ini juga ada ya kan. Dan ini warna biru ini, kalau ini para teknisi pasti tahu. Kalau saya ya cuma nunjukkan seringnya ada warna biru yang seperti ini, namanya apa juga saya kurang paham ya. Nah itu gulungannya ada lagi di sebelah sini. Sebenarnya sih bagus ya kalau aku ngelihat ya. Dari komposisi seperti ini saya senang sekali model seperti ini. Apalagi nih untuk kelistrikannya. Nah ini kalau aku bilang sempurna ya. Dia begitu masuk ke colokan sana ditutup lagi sama seperti ini. Wah ini kalau aku bilang sempurna. Dan ini kabelnya kaku ya, keras ya. Kabelnya keras, bukan kabel yang lemes. Tuh, dia ditutup lagi apa? Ini nggak tahu, mungkin kayak sekring mungkin ya. Ini kalau ini ya, kalau aku lihat ya. Ini ya. Karena habis kabel ini dia ada masuk ke sini dulu. Semacam sekring, semacam saya nggak paham ya. Jadi saya hanya menunjukkan keberadaan daripada charger RAV Power ini seperti ini. Waktu itu sih teman-teman banyak yang meminta supaya dibongkar ya. Waktu itu terus saya cari pilihan antara RAV Power apa Acome, ternyata Acome juga banyak yang memilih. Akhirnya waktu itu Acome yang aku bongkar yang 65 watt. Tapi sebenarnya kalau Acome itu malah justru ada protokolnya ya, FUK-nya. Yang nggak ada ini malah ini, karena saya berpikirnya ini sudah jarang, dicarinya agak susah dan harganya agak mahal. Tapi ya kalau aku sih memang jarang sih, enggak apa-apa. Tapi
Ya itu protokolnya cuman pengecasan power delivery seperti itu aja biasa. Dan pengecasan USB-A-nya baru ada beberapa protokolnya. Tapi ini bagus ya kalau dibuat semacam kotak gitu ya, untuk apa? Menunjukkan ini loh kalau charger yang resmi itu susunan komposisi dan dalamannya seperti ini. Ini keren sekali ini kalau buat apa? Pertunjukan. Oke? Untuk teman-teman yang sudah minta request untuk Rapower dibuka waktu dulu yang lama, sekarang sudah saya buka ya, saya bongkar. Seperti ini penampakannya, dan untuk para teknisi boleh kasih komentar di kolom komentar apakah pandangan saya mengenai Rapower ini juga sama, menunjukkan bagus atau tidak. Silahkan di kolom komentar. Oke, thank you ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you.